Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ramadhani Said, tingkat 2A dengan NIM P00411021049. Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Kendari. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan laboratorium LCS atau Liquor Cerebrospinalis. Liquor Cerebrospinalis atau yang biasa disingkat dengan LCS merupakan cairan yang menyelimuti susunan syaraf pusat. Fungsinya yaitu sebagai pelindung terhadap otak maupun tulang belakang. Analisa liquor cerebrospinalis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu makroskopis, mikroskopis, dan kimia. Pada pemeriksaan kimia, yaitu pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan protein, glukosa, dan klorida. Pada keadaan normal, cairan otak hanya mengandung sedikit sekali protein, dikarenakan sawar darah otak tidak dapat ditembus oleh protein-protein plasma yang besar molekulnya. Ada bermacam-macam sebab konsentrasi protein di dalam otak itu meningkat. Satu di antaranya yaitu permeabilitas sawar darah otak yang meningkat, dikarenakan radangnya. Di sini terdapat metode pemeriksaan protein pada LCS yang sering dilakukan, yaitu pemeriksaan uji pandi. Pemeriksaan pandi yaitu untuk menguji kadar globulin dan albumin dalam cairan otak. Tahapan yang perlu kita lewati yaitu tahapan praanalitik, di mana kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu reagen pandi, piper tetes, gelas arlogik, dan tentunya sampel LCS. Adapun prosedur kerjanya yaitu pada pemeriksaan pandi ini menggunakan gelas arlogis sebagai wadah beraksinya. Hal ini untuk memudahkan dalam pengamatan kekeruhan pada sampel. Jadi pada gelas arlogis tersebut 1 ml reagen pandi diteteskan, kemudian ditambahkan 1 tetes sampel cairan otak pada reagen yang ditambahkan di atas gelas arlogis tersebut. Kemudian diamati apakah menunjukkan kekeruhan atau tidak. Kekeruhan diakibatkan denaturasi protein dalam larutan fenol yang jenuh, yang menyebabkan protein mengendap. Semakin keruh campuran, maka semakin banyak kadar protein di dalam sampel tersebut. Adapun interpretasi hasil yang dapat dilaporkan yaitu negatif apabila tidak terjadi kekeruhan, kemudian positif 1 apabila larutan opalesken, yang berarti kadar proteinnya berada di kisaran 50-100 mg/%, kemudian positif 2 apabila larutan keruh proteinnya berada di kisaran 100-300%. Kemudian positif 3 apabila larutan sangat keruh, di mana artinya proteinnya berada di kisaran 300-500 mg/%. Kemudian positif 4 apabila dia sangat keruh seperti susu, di mana kadar proteinnya ini lebih dari 500 mg/%. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.